Ayat 18 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah masih menjelaskan sifat orang munafik. Sumun mereka tuli, bukmun bisu, umyun lagi buta. Walaupun panca indera mereka sehat, mereka dipandang tuli, bisu dan buta, sebab mereka tidak dapat menerima kebenaran. Fahum sehingga mereka la yarji'una tidak dapat kembali mereka. Au kasoyibin atau misilnya mereka seperti orang yang tertimpa hujan lebat minas samai dari langit. Fihi dalam keadaan hujan tersebut zulmatun gelap gulita, wara'dun dan guruh, wabarqun dan kilat. Yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari tangan mereka fi adhanihim disumbat ke dalam telinga-telinga mereka minas sa'iqi karena mereka mendengar suara petir, hadzarul mauti karena takut mati. Keadaan orang-orang munafik itu ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan, mereka seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbatkan jari-jari tangan mereka ke dalam telinga-telinga mereka karena mereka tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al-Quran. Wallahu dan Allah itu muhitun yang meliputi bil kafirina kepada orang-orang kafir. Maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadu hampir-hampir saja al-barqu kilat tersebut yakhdafu menyambar absaruhum penglihatan mereka. Kullama adha'a setiap kali menerangi kilat tersebut lahum kepada mereka masyau mereka berjalan fihi dalam keadaan terangnya kilat. Wa idza auzlama dan apabila gelap alaihim menimpa mereka qamu mereka berhenti. Walau syaa dan apabila menghendaki Allah la zahaba niscaya melenyapkan Allah bisam'ihim kepada pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Sekarang akan menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah. Ya ayuhan nasu, hai sekalian manusia, ubudu kalian harus menyembah Rabbakum Tuhan kalian, alladzi khalaqakum yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum agar kalian tattaquna bertakwa kalian. Alladzi ja'ala yang telah menjadikan Allah lakum bagi kalian al-arda bumi firasyan sebagai hamparan, was-samaa dan langit binaan sebagai atap, wa anzala dan telah menurunkan Allah minas samai dari langit ma'an air hujan, wa akhraja maka keluarlah bihi dengan sebab air hujan tersebut minas samarati berbagai macam buah-buahan, rizqon sebagai rizki lakum untuk kalian. Fala taj'alu maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah anda dan sekutu-sekutu, wa antum padahal kalian ta'lamuna mengetahui kalian. Sekutu-sekutu maksudnya adalah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti berhala-berhala, dewa-dewa dan sebagainya. Ayat 23 dan 24 surat Al-Baqarah tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Wa in kuntum dan apabila keadaan kalian fi raibin dalam keraguan mimma dari Al-Quran tentang Al-Quran nazalna yang telah aku turunkan ala abdina kepada hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atu maka datangkanlah oleh kalian bisuratin dengan satu surat saja mimislihi yang sama dengan Al-Quran, yang semisil Al-Quran. Wada'u dan ajaklah oleh kalian syuhada'akum penolong-penolong kalian min dunillahi selain Allah. In kuntum apabila terbukti kalian shadiqina orang-orang yang benar. Ayat 23 surat Al-Baqarah ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran.
bahwa Al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa, karena Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Fa illam taf'alu, maka apabila kalian tidak dapat mengerjakannya, tidak dapat membuatnya yang semisal Al-Quran, walan taf'alu, dan memang kalian tidak akan dapat membuatnya, fattaqu, maka takutlah kalian, maka peliharalah diri kalian, annaro, dari api neraka, allati waquduha, yang bahan bakarnya neraka itu annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Uiddat, disediakan itu neraka, lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Ayat 25 surat Al-Baqarah akan menjelaskan balasan terhadap orang-orang yang beriman. Wabashir, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan kepada orang-orang yang beramal soleh, annalahum, sesungguhnya bagi mereka, jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah itu surga, al-anharu, sungai-sungai. Kullama ruziqu, setiap mereka diberi rizki, minha, dari surga, di surga, min samaratin, berupa buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, qalu, mereka berkata, hadza, inilah, alladzi ruziqna, yang telah diberikan kepada kami, min qablu, dahulu. Wa utu, dan mereka diberi bihi, buah-buahan tersebut, mutasyabihan, yang serupa, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam surga, azwajun, istri-istri, mutahharatun, yang suci, wahum, dan mereka, fiha, di dalam surga, khaliduna, langgeng semuanya. Ayat 26 dan 27 akan menjelaskan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak segan-segan Allah, ayyadriba, bahwasanya Allah membuat, masalan, perumpamaan, ma, sesuatu, ba'udatan, berupa nyamuk, fama faqaha, maka, atau lebih rendah, lebih kecil dari nyamuk, pada waktu turun surat Al-Hajj, yaitu surat ke-22 ayat 73. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walaw ijtama'u lah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat sekalipun mereka kerjakan bersama-sama. Dan pada ayat 41 surat Al-Ankabut, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Allah menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung, sama dengan lemahnya seperti lemahnya sarang laba-laba. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka yakin, annahu, sesungguhnya perumpamaan itu, al-haqqu, benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu, apa sih maksudnya Allah, bihada, dengan ini, masalah sebagai perumpamaan. Apa maksudnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan? Yudillu, Allah menyesatkan, bihi, dengan perumpamaan itu, kathiron, kepada banyak orang. Maksudnya bahwa orang-orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Wayahdi, dan memberikan petunjuk Allah, memberi hidayah Allah, bihi, dengan perumpamaan itu, kathiron, kepada banyak orang. Wa ma yudillu, dan tidaklah Allah menyesatkan, bihi, dengan perumpamaan itu, illal fasiqina, kecuali kepada orang-orang fasik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah masih bersambung.